Welcome to my channel. Mempersembahkan Kasus peradilan pidana anak. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di masa sekarang ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Perlindungan yang dapat diberikan berupa perlindungan secara moral, psikis, dan emosional. Di dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat merasakan perlindungan hukum. Bagaimana sistem peradilan pada anak di Indonesia? Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Balai Pemasyarakatan yang di dalamnya terdapat pembimbing kemasyarakatan berperan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang biasa disebut dengan ABH. Sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28B Ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan perkara pidana anak terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, atau dengan kata lain, anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 7 Ayat 1 mengamanatkan bahwa di setiap tingkat wajib diupayakan diversi dalam hal ini tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dalam hal ini diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam proses diversi itu sendiri tentunya melibatkan beberapa pihak, yakni anak, orang tua, korban, dan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Perlu diingat, syarat diversi hanya diberlakukan bagi anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun bentuk rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam kesepakatan diversi seperti perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada kedua orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dimulai di tingkat kepolisian. Jadi, ketika ada laporan polisi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, proses pemeriksaan di kepolisian wajib didampingi oleh pengacara atau keluarga atau wali anak. Setelah adanya penetapan tersangka, penyidik menyampaikan permohonan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak kepada pembimbing kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dengan menawarkannya kepada pihak anak dan pihak korban dalam jangka waktu paling lama 7 kali 24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Apabila pihak anak dan korban menyepakati penyelesaian perkara melalui diversi, penyidik menentukan jadwal pelaksanaan diversi
dengan mengundang semua pihak seperti pihak korban, pelaku, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan pihak terkait lain yang diperlukan untuk menghadiri diversi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah pelaksanaan musyawarah diversi berhasil, penyidik membuat surat kesepakatan diversi dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan. Penyidik lalu menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan penyidik dalam hal diversi mencapai kesepakatan. Atasan langsung penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi. Setelah penyidik menerima penetapan diversi dari pihak Pengadilan Negeri, selanjutnya penyidik membuat surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap perkara tersebut untuk kepastian hukumnya. Apabila proses diversi gagal atau tidak berhasil, penyidik tetap membuat berita acara diversi dan penyidik melimpahkan perkaranya tersebut di kejaksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan, diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dari video di atas telah kita lihat beberapa solusi tentang hak-hak anak. Salah satunya adalah anak direhabilitasi di LPKS terdekat. Jadi pertanyaannya, kalau LPKS jauh dari tempat tinggal anak, apa yang kita lakukan? Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas usia menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan hakim yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut saya, jika LPKS jauh dari tempat tinggal anak karena anak di bawah umur berbeda dengan orang dewasa, harus mementingkan hak dan kewajiban anak serta kesejahteraan bagi anak yang telah diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan anak, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebaiknya, anak harus tetap mendapatkan pendidikan, tetapi dengan pemantauan yang berwajib. Contohnya, anak wajib lapor seminggu sekali ke pihak yang berwenang. Kategori WOG yang ada dalam kasus tersebut telah kita lihat bersama, bahwa anak mendapatkan keadilan dalam kasus tersebut, dan lembaga-lembaga yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan orang tua bekerja sama untuk melakukan yang terbaik bagi anak. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.